hari ini saya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di NTT. Saya rasanya bangga sekali karena Bapak Jokowi bisa datang ke kota Ende, kota Pancasila. Ya rasanya dari tadi malam sudah dari 3 hari kemarin rasanya deg-degan begitu kan artinya. Tak menyangka, biasanya kita nontonnya lewat televisi Pak. Kalau ketemu secara langsung begini tak menyangka sekali begitu. Dan kami sangat bangga, bahagia bahwa hari ini kami bisa bertemu Bapak Jokowi. NTT, sebuah wilayah Indonesia di bagian timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Kemiskinan ini sering dihubungkan dengan wilayah yang kering. Memang harus diakui, beberapa wilayah di NTT mengalami kekeringan rutin hampir di setiap tahun. Namun masyarakat NTT sangat mencintai Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Joseph Noi Sanoy. Hal itu terbukti pada Pilpres 2019. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin berhasil meraih suara 2.368.000 suara atau sekitar 88,57% di Nusa Tenggara Timur. Sementara Prabowo Sandi harus puas menerima kekalahan dengan suara 305.587 suara atau sekitar 11,43%. Dari awal kan saya sudah bilang bahwa NTT itu tidak perlu ada tim sukses. Karena semua orang NTT itu cinta pada Jokowi. Namun, Bagayung bersambut hal ini karena Presiden Jokowi terlebih dahulu mencintai rakyat NTT. Selama kepemimpinannya, Presiden Jokowi lebih dari 10 kali berkunjung ke NTT. Bagaimana nggak cinta coba? Apa yang belum diminta oleh warga NTT, terlebih dahulu diberikan oleh Presiden Jokowi. Sebelum pandemi yakni tahun 2018, Jokowi sempat mengisyaratkan pariwisata sebagai salah satu ekonomi baru. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadikan pariwisata sebagai salah satu bagian nawacita yang dirancang menjadi 10 Bali baru, salah satunya ada di NTT yaitu Labuan Bajo. Dengan upaya dan kerja keras pemerintah, kini Labuan Bajo dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Event internasional pun membawa banyak perubahan yang menampilkan wajah baru Labuan Bajo. Kini, pulau yang dulunya menjadi kampung nelayan itu berubah naik kelas menjadi destinasi wisata berskala internasional. Bahkan, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurne akan mengembangkan dermaga untuk kapal pesiar dan kapal wisata di Marina Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Fasilitas pendukung yang tak kalah penting seperti International Medical Center juga ada di Labuan Bajo. Sejumlah ruangan berstandar internasional merupakan upaya pendukung Labuan Bajo sebagai kawasan wisata super prioritas. Tercatat sebanyak 170.352 wisatawan mancanegara berkunjung ke Labuan Bajo di sepanjang tahun 2022. Kunjungan turis di Labuan Bajo didominasi oleh wisatawan Nusantara, yakni berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, dan lain-lain. Kunjungan tertinggi wisatawan Labuan Bajo pada 2022 terjadi pada bulan Juli sebanyak 25.770 orang, sedangkan kunjungan terendah terjadi pada Februari sebanyak 4.464 wisatawan. Angka itu sebenarnya cukup besar mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang baru. Bisa dibayangkan tuh, Labuan Bajo dalam 10 tahun ke depan bukan hal yang mustahil bisa menyamai pengunjung Bali, bahkan bisa lebih. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga, NTT merupakan wajah Indonesia yang harus dijaga. Dengan ini, Presiden Jokowi paham betul dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri masyarakat NTT. Presiden membangun PLBN atau Pos Lintas Batas Negara di wilayah tersebut. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu di Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU ditargetkan selesai beroperasi sebelum akhir 2023. Dengan selesainya pembangunan PLBN Napan ini, penghubung antara Indonesia dan OCC Enklave Timor Leste, maka kini NTT sendiri mempunyai 4 PLBN yang megah. Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU sendiri mempunyai 2 PLBN, yakni PLBN Napan dan Wini, Kabupaten Malaka Motamasin, dan Kabupaten Belu Motamain. PLBN diharapkan bisa menjaga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan, karena Kementerian PUPR menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan UMKM di sekitar kawasan perbatasan ini. Beberapa PLBN yang dibangun dengan prasarana zona penunjang seperti pasar, rest area, warung makan, hingga tos serba.
Dan untuk mengatasi kekeringan yang selama ini menjadi masalah di Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi membangun 7 bendungan di NTT. 7 bendungan di NTT yang telah dibangun dan sedang dalam proses pembangunan yakni Bendungan Ragnamo, Bendungan Rotiklot di Belu, Bendungan Namun GT di Sika, Bendungan Pemev, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Bay Lambo di Nagegeo, dan Bendungan Kolhua di Kota Kupang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.